dengan diri sendiri, menembus tabir penolong teragung dan musuh terbesar. Dalam perjalanan hidup yang fana ini, manusia seringkali tertipu oleh persepsi lahiriah dan melupakan hakikat batiniah. Ia menggantungkan diri pada makhluk, menganggap mereka sebagai pelindung utama. Ia pun waspada terhadap musuh-musuh zahir, padahal musuh sejatinya ada di dalam dirinya sendiri. Maka, renungan para hukama, orang-orang bijak yang menyelami hakikat kehidupan, sangat penting untuk kita jadikan cermin dan pedoman. Al-Dil Hukama, man tawahama anna lahu waliyan awla min Allah, qultu ma'rifatuhu billah, wa man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsih, qultu ma'rifatuhu binafsih. Terjemahannya, dari sebagian hukama berkata, barang siapa menyangka bahwa ia mempunyai penolong yang lebih utama daripada Allah, maka aku katakan, pengenalannya terhadap Allah masih belum benar. Dan barang siapa yang menyangka bahwa ia mempunyai musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya, maka aku katakan, pengenalannya terhadap dirinya sendiri masih belum benar. Tadabbur dan analisis makna. Pertama, penolong teragung adalah Allah. Jika seseorang mengandalkan selain Allah sebagai pelindung utama dalam hidupnya, sesungguhnya ia belum mengenal siapa Allah itu. Allah adalah Al-Wali, pelindung sejati yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lemah. Ketika hati lebih percaya kepada manusia, jabatan atau harta, maka itu tanda bahwa tauhidnya masih retak. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tauhid sejati adalah memutus segala ketergantungan selain kepada Allah. Karena hanya Allah yang maha mengetahui segalanya, maha mampu atas segala perkara, dan maha penyayang atas setiap hambanya. Tidak ada yang lebih layak menjadi tempat bersandar kecuali Dia. Kedua, musuh terbesar ada di dalam diri. Sungguh mengejutkan bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang yang membenci, bukan pula setan yang menggoda dari luar, tetapi nafsu yang bersemayam di dalam dada. Nafsu yang terus mengajak kepada keburukan, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Ketika seseorang menganggap bahwa musuh utamanya adalah selain dirinya, maka ia belum memahami perang terbesar dalam hidup ini, jihad melawan hawa nafsu. Ulama besar seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa nafsu adalah penghalang utama antara hamba dan relevansi dalam kehidupan modern. Dalam era modern ini, banyak orang merasa aman karena memiliki asuransi, relasi, kekuatan teknologi, atau kekuasaan. Mereka lupa bahwa semua itu tidak berdaya tanpa izin Allah. Kita juga sering mencari-cari kambing hitam atas kesalahan hidup, menyalahkan orang lain, sistem, bahkan takdir. Padahal penyebab utama seringkali adalah nafsu kita sendiri yang tidak terkendali. Pertanyaan besar yang patut direnungkan. Apakah kita benar-benar mengenal Allah? Apakah kita sudah memahami siapa musuh utama kita? Apakah kita sudah membangun hubungan ruhani dengan Allah sebagai wali kita? Dan apakah kita sudah mengendalikan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan? Kesimpulan, dua hal penting yang harus dikenali setiap manusia. Pertama, bahwa penolong sejati hanyalah Allah. Kedua, bahwa musuh terhebat adalah nafsu dalam diri. Barang siapa belum mengenal keduanya, maka ia belum mengenal Tuhannya dan belum mengenal dirinya. Nasihat penutup, jangan pernah menggantungkan hati kepada makhluk. Gantungkanlah seluruh harapan dan permohonanmu hanya kepada Allah. Dan jangan lengah terhadap musuh yang bersemayam dalam diri, yaitu nafsu yang halus dan licik. Kendalikan ia sebelum ia mengendalikanmu. Doa. Allahumma arifna nafsana linujahidaha, wa arifna iyyaka lina'budak, wa natawakkala alaik, waj'alna minal 'arifina bika, والزاهدين فيما سواك آمين يا رب العالمين. Ya Allah, kenalkanlah kami kepada diri kami agar kami bisa melawannya, dan kenalkanlah kami kepadamu agar kami bisa menyembahmu dan bertawakal hanya kepadamu. Jadikan kami hamba yang mengenalmu dan tidak terpikat pada selainmu. Amin ya Rabbal Alamin.